Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa lagi dalam materi kuliah kelembagaan dan organisasi pertanian. Pokok bahasan kita hari ini, penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan organisasi pertanian. Sebelum kita masuk lebih dalam, sangat penting bagi kita untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu mengenai apa saja yang ingin kita capai dari pembahasan ini. Slide berikutnya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran utama yang menjadi panduan kita. Pertama, kita akan memahami konsep dasarnya. Kedua, kita akan diajak untuk menganalisis apa saja yang mendorong dan justru menghambat proses ini. Dan yang ketiga, yang paling aplikatif, kita akan berusaha merumuskan strategi untuk mengoptimalkannya. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, materi kita akan dibagi menjadi beberapa bagian kajian utama. Secara garis besar, alur pembahasan kita akan dimulai dari pemahaman konsep dasar, kemudian mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat, dan diakhiri dengan upaya-upaya optimasi. Jadi, dari pembahasan kita hari ini, dapat kita simpulkan bahwa membangun kelembagaan pertanian yang kuat adalah sebuah proses yang dinamis. Selanjutnya, mari kita simak slide berikut sebuah ulasan dengan judul Kunci Pertanian Modern. Yuk kita bahas kunci sukses pertanian modern biar bisa terus maju pesat. Dunia pertanian sekarang ini kan lagi banyak banget tantangannya. Dinamis banget. Jawabannya bukan cuma soal teknologi, tapi soal kerjasama dan kolaborasi. Nah, disinilah konsep kelembagaan pertanian jadi penting. Kita bedah yuk. Ini bukan cuma teori loh. Bentuknya bisa kelompok tani atau koperasi. Oke, terus kenapa sih kelompok-kelompok ini penting banget? Yuk kita lihat alasannya. Pertama, disinilah tempatnya para petani saling tukar ide dan inovasi baru. Ini juga bikin pengelolaan sumber daya barang jadi jauh lebih efisien dan pintar. Nah, lihat deh bedanya. Kalau berkelompok, posisi tawar mereka jadi jauh lebih kuat. Tapi, ya membangun organisasi yang kuat kayak gini tuh nggak gampang loh. Ada banyak faktor, baik dari dalam maupun luar, yang bisa jadi pendorong atau penghambat. Tujuan utamanya jelas bikin sektor pertanian kita lebih kuat dan berdaya saing. Kutipan ini pas banget. Kelembagaan itu ibarat tulang punggung buat transformasi pertanian. Pertanyaannya sekarang, apa langkah kita selanjutnya buat memberdayakan mereka semua? Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita baru saja menyaksikan sebuah video pengantar yang sangat relevan dengan topik kita hari ini. Video tadi dengan jelas mengilustrasikan bahwa di tengah tantangan pertanian modern yang sangat dinamis, mulai dari teknologi, tuntutan pasar, hingga perubahan iklim, petani tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Kunci untuk bertahan dan berhasil, seperti judul videonya, bukan hanya pada adopsi alat-alat canggih seperti drone yang tadi kita lihat, tetapi pada kekuatan kolaborasi. Inilah esensi dari apa yang kita sebut sebagai kelembagaan pertanian. Baik itu dalam bentuk kelompok tani, koperasi, atau organisasi pendukung lainnya, tujuannya jelas menjadi wadah untuk berbagi inovasi, meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya, dan yang terpenting, memperkuat posisi tawar petani kita di hadapan pasar. Video ini menjadi pengantar yang bagus untuk materi kita. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, mari kita fokus pada slide pertama ini. Ini adalah pengantar yang akan menjadi kompas kita dalam memahami keseluruhan mata kuliah ini. Poin pertama adalah konteks strategis. Kita harus sadar bahwa lingkungan pertanian kita saat ini sangat dinamis. Perubahan terjadi begitu cepat. Petani tidak bisa lagi bekerja sendirian menghadapi pasar, teknologi, dan tantangan iklim. Karena itu, mereka butuh kelembagaan yang tidak hanya kuat, tapi juga adaptif, mampu menyesuaikan diri, dan yang terpenting, terpercaya. Kedua, apa peran kelembagaan itu?
Sederhananya, ini adalah rumah atau wadah untuk kolaborasi. Tapi lebih dari itu, ini adalah alat untuk penguatan posisi tawar petani. Disinilah mereka bisa berbagi pengetahuan, teknologi terbaru, dan pengalaman praktis di lapangan. Ketiga, ini terhubung langsung dengan fungsi utamanya. Fungsi kelembagaan bukan sekedar berkumpul. Fungsi utamanya adalah mendorong efisiensi, terutama dalam pengelolaan sumber daya. Ini adalah mesin untuk transformasi menuju pertanian yang berkelanjutan dan pada akhirnya meningkatkan daya saing agribisnis kita secara keseluruhan. Halo semuanya, kita seringkali lupa ya, kalau di balik makanan yang kita nikmati setiap hari, ada perjuangan para petani. Tapi, pernah kepikiran nggak, apa jadinya kalau para petani ini nggak berjuang sendirian, tapi bareng-bareng? Nah, ini bukan cuma soal panen yang lebih banyak loh, mereka itu secara harfiah sedang menanam masa depan yang lebih baik buat kita semua. Yuk, kita bedah kekuatannya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh kita renungin sebentar. Kenapa sih jadi petani itu sering disebut sebagai salah satu pekerjaan paling berat di dunia? Kita kan cuma tahu enaknya aja ya, tapi perjuangan di baliknya itu luar biasa. Apalagi kalau mereka harus hadapi semuanya sendirian. Oke, mari kita mulai dari sini. Dari kenyataan di lapangan. Kita akan lihat tekanan-tekanan apa aja sih yang harus dihadapi seorang petani kalau mereka kerja sendiri. Ini penting banget biar kita ngerti kenapa perubahan itu ya harus terjadi. Coba bayangin deh, Anda sendirian di tengah ladang yang luas banget. Musuhnya bukan cuma cuaca yang nggak menentu ya, kayak banjir atau kekeringan ekstrim. Tapi juga Anda itu terisolasi. Susah banget mau jual hasil panen ke pasar yang bagus. Mau pakai teknologi baru, nggak ada akses. Pas harga panen tiba-tiba anjlok, nggak ada siapa-siapa yang bisa bantu. Nah ini kenyataan pahit yang dihadapi banyak banget petani kita. Tapi di tengah semua tantangan itu, selalu ada harapan. Gimana kalau ternyata ada cara yang lebih baik? Sebuah cara buat mengubah kondisi terisolasi tadi jadi sebuah kekuatan. Bukan lagi sekedar bertahan hidup, tapi benar-benar bisa maju dan berkembang. Dan inilah jawabannya, solusi yang jadi inti pembahasan kita kali ini, kelembagaan pertanian. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi tenang, idenya itu sebetulnya simpel banget dan dampaknya luar biasa. Jadi apa sih sebenarnya kelembagaan itu? Kalau menurut North, pada dasarnya ini tuh semacam aturan main, norma, kebiasaan yang disepakati bareng-bareng. Nah, dalam konteks pertanian, ini cuma istilah keren buat bilang petani kerja bareng sebagai tim. Contohnya ya kayak koperasi tani, asosiasi, atau kelompok-kelompok tani lainnya. Biar gampang bayanginnya gini aja deh. Punya satu pemain bintang di tim sepak bola itu emang keren banget. Tapi yang bisa menangin kejuaraan itu bukan si pemain bintang sendirian kan? Tapi tim yang terorganisir, yang mainnya kompak. Nah pertanian juga gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Apa sih dampak nyatanya? Bagaimana cara kerja tim ini benar-benar mengubah nasib para petani di lapangan? Ini nih pertanyaan utamanya. Jadi secara konkret apa aja sih untungnya buat seorang petani kalau mereka nggak lagi kerja sendirian dan milih buat gabung ke sebuah kelompok? Manfaatnya tuh banyak banget dan langsung terasa. Pertama, mereka bisa saling berbagi ilmu dan skill yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Kedua, mereka bisa patungan buat beli teknologi baru yang kalau sendirian nggak bakal kebeli. Ketiga, dan ini penting banget, posisi tawar mereka jadi jauh lebih kuat waktu jual hasil panen. Nggak bisa lagi dipermainkan tengkulak. Dan terakhir, akses ke pinjaman modal atau bantuan pemerintah juga jadi lebih gampang banget. Dan ini bukan omong kosong loh, kita lihat contoh nyata dari Wajo di Sulawesi Selatan. Di sana, para petani kerja bareng buat ngelola sistem irigasi. Hasilnya, mereka jadi jauh lebih tahan banting menghadapi risiko banjir dan kekeringan. Ini bukti nyata kekuatan aksi kolektif di lapangan. Nah, ada kutipan bagus nih yang rangkum semuanya dengan pas. Koperasi yang membangun kemitraan dengan pembeli dan bank sambil mengadopsi manajemen digital terbukti meningkatkan pendapatan dan daya saing anggotanya. Jadi kuncinya itu modernisasi. Kalau koperasinya dikelola secara profesional, pakai digital, bermitra dengan pihak-pihak besar, hasilnya benar-benar bisa mengubah hidup. Oke, kita udah sepakat kalau berkelompok itu penting. Tapi ternyata prosesnya itu nggak cuma satu macam. Ada 2 jalur utama yang perlu kita bedain. Nah, ini bedanya. Yang pertama ada penumbuhan. Ini artinya kita mulai dari nol, bikin kelompok tani baru di tempat yang tadinya nggak ada.
Ibaratnya kita bikin tim olahraga baru dari awal. Terus yang kedua ada pengembangan. Ini artinya kita nggak bikin baru, tapi memperkuat tim yang udah ada. Misalnya dengan datengin pelatih hebat, atau pakai strategi yang lebih canggih biar timnya makin jago. Biar makin jelas, contohnya gini, kalau ada desa yang belum punya kelompok tani, terus kita bantu bentuk satu, itu namanya penumbuhan. Tapi, kalau di desa itu udah ada koperasi yang jalan dari dulu, tapi masih tradisional, terus kita bantu mereka supaya jadi modern dan pakai sistem digital, nah, itu proses pengembangan. Dua-duanya sama pentingnya, cuma pendekatannya aja yang beda. Sekarang yuk kita lihat gambaran yang lebih besar lagi. Karena ini tuh bukan cuma soal untung rugi petani loh. Ini erat banget hubungannya sama salah satu isu paling krusial di zaman kita, keberlanjutan atau sustainability. Jadi ini poin kuncinya. Tanpa adanya kelompok-kelompok petani yang kuat dan terorganisasi, hampir mustahil kita bisa wujudin sistem pangan yang berkelanjutan. Mereka lah ujung tombaknya. Mereka yang bisa menciptakan sistem yang efisien, tangguh sama perubahan iklim, dan yang penting, adil buat semua. Terus gimana caranya? Ya lewat kelompok ini, petani jadi lebih gampang mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan. Mereka juga bisa mengelola sumber daya alam kayak air dan tanah secara kolektif, jadi lebih terjaga. Pengetahuan tentang praktik pertanian yang baik juga nyebarnya lebih cepat. Dan ujung-ujungnya, semua ini membangun sistem produksi pangan yang lebih siap menghadapi tantangan iklim di masa depan. Dan ternyata ini bukan cuma terjadi di Indonesia aja. Kita lihat contoh dari Nepal. Ada program namanya Climate Smart Village yang sukses besar. Kunci suksesnya? Yaitu tadi inovasi kelembagaan. Mereka fokus memperkuat kelompok taninya. Hasilnya, ketahanan pangan dan pendapatan petani naik dua-duanya. Ini bukti kalau pendekatan ini tuh relevan secara global. Nah, alur ini merangkum semua cerita kita dari awal sampai akhir. Jalannya itu jelas. Semuanya dimulai dari langkah pertama, yaitu memperkuat kelembagaan atau kelompok tani. Dari situ, berbagi pengetahuan jadi lebih baik. Lalu, mereka bisa menerapkan praktek-praktek yang berkelanjutan. Dan puncaknya, kita semua mendapatkan sistem pangan yang tangguh. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu kita ingat dari pembahasan ini dia. Saat para petani bekerja sama, mereka itu nggak cuma sekedar menanam padi atau sayur. Mereka sedang menumbuhkan masa depan yang lebih berkelanjutan untuk kita semua. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Kalau memang kerja tim adalah masa depan pertanian, kira-kira peran apa yang bisa kita semua mainkan untuk mendukung para petani? Ini, coba dipikirkan ya. Terima kasih sudah menyimak. Sekilas penjelasan mengapa kita perlu menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan. Pertama, kita bedakan pengertiannya. Penumbuhan itu adalah proses membentuk lembaga baru sesuai kebutuhan, sedangkan pengembangan adalah upaya meningkatkan kapasitas dan adaptasi lembaga yang sudah ada. Lalu, pentingnya kelembagaan ada di 3 poin inti. Ini adalah wadah kolektif untuk adopsi pengetahuan dan teknologi. Ini memperkuat posisi tawar petani secara bersama-sama yang sangat krusial. Ini menjadi fasilitator untuk akses ke kredit, pasar, dan bantuan pemerintah. Apa dampaknya? Jelas, keberlanjutan. Ini mendorong praktik pertanian yang baik dan meningkatkan ketahanan terhadap iklim. Lihat contoh nyata, transformasi koperasi tradisional menjadi digital di Wajo, atau kemitraan dengan off-taker. Ini bukti nyata bahwa kelembagaan yang kuat, seperti pesan di pojok kanan atas, adalah kunci modernisasi dan keberlanjutan pertanian kita. Baik rekan-rekan, video kunci pertanian modern tadi sangat visual, menunjukkan mengapa petani modern tak bisa sendirian. Ada tantangan efisiensi, pasar, dan teknologi. Video itu mengantar kita ke konsep dasar di slide ini, kekuatan bertani bersama. Gambar ini adalah ekosistemnya. Ini bukan sekedar kumpul fisik. Ada drone mewakili adopsi teknologi kolektif yang mungkin mahal jika perorangan. Ada ikon ide dan tunas melambangkan inovasi dan pengetahuan yang dibagikan.
Ikon finansial menunjukkan akses modal dan intinya posisi tawar yang lebih kuat di pasar, seperti di video. Roda gigi melambangkan efisiensi proses yang terkoordinasi. Jadi, video tadi adalah studi kasus visualnya, dan slide ini adalah abstraksi konseptualnya. Inilah kekuatan yang menjadi pondasi materi kita. Halo, pernah nggak sih Anda lihat sebuah usaha pertanian yang kayaknya sukses banget? Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya kunci rahasia di balik kesuksesan mereka? Coba deh kita pikirin. Kenapa ya ada kelompok tani yang bisa maju pesat, sukses besar, tapi di sisi lain banyak juga yang kayaknya jalan di tempat aja. Apa sih yang bedain mereka? Rahasianya di mana? Jawabannya itu ternyata bisa kita ibaratkan kayak lagi ngebangun rumah yang kokoh. Kesuksesan itu nggak datang tiba-tiba dari luar. Semuanya harus dimulai dari fondasi yang kuat, dari dalam, baru deh kita lihat keluar. Jadi konsepnya itu punya dua pilar utama. Coba bayangin ya, di satu sisi ada yang namanya kekuatan internal. Ini tuh fondasi sama kerangka rumah kita. Terus di sisi lainnya ada pendorong eksternal. Ini lingkungan dan semua dukungan yang bikin rumah itu jadi tempat yang aman dan nyaman. Oke, sekarang kita bedah dulu pilar yang pertama ya, kekuatan internal. Sebenarnya apa aja sih yang wajib ada di dalam sebuah organisasi biar bisa benar-benar kuat dari akarnya? Jadi, fondasi ini dibangun dari 4 elemen penting. Pertama, dan ini yang paling dasar, harus ada tujuan bersama. Alasan yang jelas kenapa semua orang ada di situ. Terus, butuh pemimpin bervisi yang bisa nunjukin jalan ke depan. Tapi ya itu yang gak bakal jalan tanpa tim yang aktif dan mau sama-sama bergerak. Terakhir, butuh manajemen terampil biar semuanya berjalan rapi dan efisien. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya ya. Di Jawa Tengah, motivasi para petani itu jelas dan kuat banget. Mereka sadar kalau mereka bersatu, mereka bisa lebih gampang dapat pinjaman, ikut pelatihan, bahkan dapat akses pasar yang lebih bagus. Sesuatu yang kalau mereka kerjain sendiri-sendiri, wah mustahil. Oke, terus gimana dengan 3 elemen lainnya? Pemimpin yang punya visi itu bukan cuma bos yang nyuruh-nyuruh loh. Dia itu kayak jembatan yang menghubungkan kelompoknya dengan dunia luar. Nah, pemimpin yang bagus ini bakal memicu partisipasi anggota, menciptakan rasa memiliki yang bikin inovasi bisa muncul dari bawah. Tentu saja, semuanya perlu diatur sama orang-orang yang terampil, biar organisasi bisa terus adaptasi dan berkembang. Oke, anggap aja fondasi internal rumah kita udah kokoh nih. Sekarang saatnya kita lihat bagian luarnya. Lingkungan atau pendorong eksternal apa sih yang bisa bikin organisasi ini tumbuh makin subur? Coba deh perhatikan ekosistem pendukung ini. Yang menarik, nggak ada satu faktor yang paling dominan sendirian. Dukungan pemerintah, akses ke teknologi, kemitraan yang kuat, sama informasi pasar. Semuanya punya porsi yang penting dan saling melengkapi. Kuncinya justru ada di keseimbangan semuanya. Nah, peran pemerintah di sini krusial banget. Mereka itu bukan cuma kasih bantuan doang. Anggap aja mereka itu kayak tukang kebun yang nyiapin lahannya biar subur. Kebijakan yang tepat, misalnya ngasih insentif, mempermudah kredit, sama ngasih perlindungan hukum, itu ibaratnya pupuk dan air yang bikin organisasi bisa tumbuh sehat dan berkelanjutan. Selain pemerintah, ada lagi nih kuncinya, kemitraan. Karena kan sehebat apapun sebuah organisasi, pasti nggak bisa tumbuh sendirian. Kolaborasi sama perusahaan, universitas, atau LSM, itu ibaratnya jalan pintas buat dapatin teknologi baru, pelatihan canggih, dan yang paling penting, buat ngebuka pintu ke pasar yang lebih luas lagi. Oke, tadi kan kita udah ngomongin teori melulu ya. Sekarang gimana sih prakteknya di dunia nyata? Yuk kita jalan-jalan sebentar ke Bali buat ngintip contoh rumah yang benar-benar dibangun dengan kokoh dan terbukti awet. Ini dia kisah sukses dari Koperasi Petani Organik di Bali. Mereka ini contoh yang sempurna banget tentang gimana gabungan antara kekuatan internal yang solid dan kepintaran memanfaatkan peluang dari luar bisa bikin mereka terbang dari yang tadinya cuma main di pasar lokal sampai bisa tembus ke pasar ekspor internasional. Keren banget kan? Terus apa sih resep rahasia mereka? Ternyata pemimpinnya kuat, jadi arahnya jelas. Anggotanya juga aktif banget. Jadi kayak mesin penggerak yang nggak ada matinya. Mereka juga terus investasi buat pelatihan, biar nggak ketinggalan zaman. Dan yang paling penting, mereka pinter banget bangun jaringan lewat kemitraan dengan pemerintah dan LSM.
Intinya semua elemen penting yang kita bahas tadi, mereka jalankan semua. Nggak ada yang kelewat. Baik, kita udah lihat teorinya, udah lihat juga contoh suksesnya. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya jadi semacam cetak biru akhir yang bisa jadi panduan buat kita semua. Jadi, ini dia resep lengkapnya. 4 bahan dari dalam, tujuan, pemimpin, partisipasi, sama keahlian, itu ibarat kita lagi ngebangun mesinnya. Nah, 3 dukungan dari luar, kebijakan, kemitraan, sama info pasar, itu bahan bakarnya, biar mesinnya bisa ngebut terus. Dan ini sekali lagi ngingetin kita sama analogi rumah di awal tadi. Ingat ya, sukses itu bukan soal punya satu batu bata yang paling mewah atau paling kuat. Tapi, ini soal gimana keseluruhan struktur, fondasi, kerangka, dinding, sampai atap bisa nyambung dan kerja bareng secara harmonis. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan nih buat kita renungin bareng-bareng. Cetak biru ini kan udah terbukti berhasil banget di pertanian. Kira-kira resep yang sama ini bisa nggak ya kita pakai buat bantu komunitas lain? Di bidang apa lagi ya yang bisa sukses pakai cara ini? Coba deh pikirin. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak ya sudah menyimak. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Video berjudul Kunci Sukses Pertanian yang baru saja kita saksikan tadi memberikan kita kerangka kerja yang sangat jelas untuk memahami sub pokok bahasan kita, faktor-faktor pendorong. Video itu dimulai dengan sebuah pertanyaan fundamental. Mengapa ada kelompok tani yang maju pesat sementara yang lain gagal? Nah, jawaban atas pertanyaan itu dirangkum secara rinci di slide yang ada di hadapan kita ini. Seperti yang telah dipaparkan di video melalui analogi membangun rumah, kesuksesan itu ditopang oleh 2 pilar utama. Pilar pertama adalah faktor internal, yaitu kekuatan yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Ini adalah fondasinya. Seperti yang bisa kita baca di slide, ini mencakup adanya kebutuhan bersama anggota, baik itu ekonomi, sosial, atau budaya. Hadirnya kepemimpinan yang visioner untuk menunjukkan arah. Adanya partisipasi aktif dari semua anggota, bukan hanya pengurus. Dan kapabilitas SDM serta manajemen yang mumpuni untuk eksekusi. Pilar kedua adalah faktor eksternal, yaitu ekosistem yang mendukung dari luar. Slide ini merinci adanya kebijakan dan regulasi pemerintah yang kondusif, akses mudah ke sumber daya dan teknologi, terbangunnya jaringan dan kemitraan yang kuat, serta ketersediaan informasi pasar yang akurat. Contoh nyata yang sangat baik, seperti yang juga disorot dalam video tadi, adalah Koperasi Petani Organik di Bali. Mereka bisa sukses menembus pasar ekspor karena mampu menggabungkan faktor internal berupa kepemimpinan yang kuat dengan faktor eksternal berupa kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Jadi rekan-rekan, faktor kunci keberhasilannya sangat jelas, seperti yang tertulis di poin terakhir. Keberhasilan adalah gabungan harmonis dari semua elemen internal dan eksternal tersebut. Di samping faktor-faktor pendorong, kita juga wajib mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Mari kita simak uraian dalam video dengan judul Anatomi Kegagalan. Pernah kepikiran nggak, kenapa ya sebuah organisasi pertanian yang awalnya kelihatan bagus, niatnya baik, dukungannya penuh, tiba-tiba bisa hilang gitu aja? Nah, hari ini kita bakal coba bedah misteri itu. Cerita kita ini berawal dari sebuah kasus nyata. Jadi, ada sebuah kelompok tani di Sumatera Barat. Awalnya dibentuk dengan harapan yang tinggi banget. Tapi, begitu program bantuan dari pemerintah selesai, kelompok itu langsung loyo, mandek, dan akhirnya, ya, bubar. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya yang bakal nuntun penelusuran kita kali ini. Sebenarnya apa sih yang salah? Oke, untuk mecahin misteri ini, investigasi kita mulai dari dalam dulu, dari organisasinya sendiri. Kenapa? Karena seringkali akar masalahnya itu ya ada di pondasi yang nggak kokoh. Petunjuk pertamanya, nih, seringkali ngarah ke siapa yang pegang kendali dan gimana cara mereka memimpin.
Karena kepemimpinan itu, ya, kunci segalanya. Kepemimpinan yang jelek itu bisa ngerusak dari dalam loh. Coba bayangin, kalau manajemennya nggak transparan, gimana anggota mau percaya? Kalau nggak ada inovasi, ya organisasinya jalan di tempat. Apalagi kalau pemimpinnya pasif, atau cuma mikirin diri sendiri, wah, semangat bareng-barengnya pasti langsung padam. Oke, kita geser ke masalah internal berikutnya. Yang ini fokusnya ke peran anggota, atau lebih tepatnya kurangnya peran dari para anggotanya sendiri. Kan inti dari sebuah organisasi itu kekuatan kolektif anggotanya. Kalau anggotanya cuek, apatis, atau masing-masing aja, ya solidaritasnya hancur. Kalau mereka nggak dilibatkan dalam perencanaan, nggak ikut ngeevaluasi, ya lama-lama organisasi itu kehilangan arah dan kekuatan sejatinya. Nah, sekarang kita sampai ke masalah yang krusial banget. Kurangnya know-how, kurangnya skill, dan tentunya kurangnya modal yang dibutuhin. Jadi gini, ide sebagus apapun itu nggak bakal jalan kalau nggak ada keahlian dan dana buat ngejalaninnya. Manajemen keuangan yang berantakan, anggota yang kurang pelatihan, modal yang cekak, itu udah resep paling pas buat bikin organisasi jadi mandek. Heits, tapi investigasinya nggak berhenti di situ aja. Sekarang, kita perlu lihat lebih luas lagi nih. Kita analisis faktor-faktor dari luar yang sebetulnya di luar kendali langsung organisasi itu. Aturan main dari pemerintah yang gonta-ganti itu bisa menciptakan ketidakstabilan yang serius banget buat kelompok tani. Coba deh bayangin, gimana mau bikin rencana buat masa depan kalau aturannya aja berubah-ubah terus? Ditambah lagi birokrasi yang ribet, terus insentif buat petani yang nggak seberapa. Ini semua bikin kelompok tani jadi susah buat bikin rencana jangka panjang, apalagi buat berkembang. Selanjutnya, kita fokus ke tantangan buat jual produk dan gimana caranya biar tetap bisa bersaing di zaman sekarang. Kalau terputus dari pasar dan inovasi, ya akibatnya bisa fatal. Persaingan harga yang ketat, rantai distribusi yang panjang, dan makan banyak biaya, itu semua motong keuntungan. Di saat yang sama, karena mereka lambat mengadopsi teknologi baru, jadinya nggak efisien dan makin ketinggalan. Dan ini dia, faktor yang sering kali jadi pedang bermata dua, menerima bantuan dari luar. Di satu sisi bisa bantu, tapi di sisi lain bisa jadi jebakan loh. Kutipan ini benar-benar ngegambarin bahayanya. Bantuan yang nggak dibarengi sama usaha buat mandiri itu justru bisa ngebunuh inovasi, motivasi, dan kemampuan finansial jangka panjang. Begitu bantuannya stop, organisasinya ya ikutan stop. Oke, semua petunjuk udah kekumpul. Sekarang waktunya kita rangkai semuanya. Dari sini, kita bisa lihat ada dua jalan yang beda banget yang bisa diambil sama sebuah organisasi. Nah, di sini nih kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas banget. Di kolom kiri, itu resep kegagalan, pemimpin lemah, anggota pasif, terus bergantung sama bantuan. Tapi coba lihat yang di kanan, ini cetak biru kesuksesan. Pemimpin visioner itu bukan cuma punya ide, tapi bisa bikin semua orang gerak bareng. Komitmen aktif itu artinya anggota merasa ikut memiliki. Dan kemitraan strategis itu artinya cari partner yang saling menguntungkan, bukan cuma nunggu dikasih. Beda banget kan? Yuk, sekarang kita balik lagi ke kasus awal kita di Sumatera Barat. Kita coba pakai semua temuan ini buat ngasih diagnosis akhirnya. Jadi, kalau disimpulkan, biang kerok kegagalan kelompok tani di Sumatera Barat itu, ya, kombinasi maut dari semua faktor yang udah kita bahas tadi. Pemimpinnya payah, anggotanya nggak peduli, nggak ada inovasi dan modal, dan yang paling fatal, nggak punya rencana sama sekali buat mandiri setelah bantuan di stop. Dari semua analisis ini, ada satu pertanyaan penting banget yang tersisa buat kita renungkan bareng-bareng. Apa gunanya dukungan, sebanyak apapun itu kalau ujung-ujungnya nggak membangun kemandirian? Nah, ini jadi PR kita bersama buat masa depan organisasi pertanian yang lebih baik. Baik, rekan-rekan mahasiswa. Video anatomi kegagalan yang baru saja kita saksikan tadi memberikan kita gambaran yang, terus terang, cukup menyakitkan, namun sangat penting untuk kita pelajari. Video tadi secara visual membedah mengapa sebuah kelembagaan yang kita harapkan kokoh ternyata bisa runtuh. Kita lihat analogi bangunan yang fondasinya rapuh, rantai yang putus, atau tanaman yang layu sebelum berkembang. Ini semua mengantarkan kita tepat pada subpokok bahasan ketiga, C. Faktor-faktor penghambat yang substansinya telah dirangkum dengan jelas di slide ini. Jika kita perhatikan, kegagalan itu seperti di video tidak pernah disebabkan oleh satu faktor tunggal. Slide ini membaginya dengan sangat baik menjadi dua kategori besar. Pertama, faktor internal.
Ini adalah penyakit yang berasal dari dalam tubuh organisasi itu sendiri. Di video tadi, kita lihat ilustrasi konflik antar anggota. Di slide ini, kita sebut itu sebagai masalah konflik internal yang tidak terkelola. Kita lihat juga gambaran pemimpin yang kebingungan. Ini adalah masalah kepemimpinan. Entah itu tidak visioner, terlalu otoriter, atau tidak transparan. Dan yang paling sering terjadi, seperti disinggung di video, anggota yang pasif atau tidak peduli. Itulah lemahnya partisipasi anggota. Akhirnya, ini semua bermuara pada manajemen yang buruk atau salah kelola. Kedua, faktor eksternal. Video tadi juga adil. Kegagalan tidak selalu murni kesalahan internal. Ada tekanan dari luar. Slide ini merinci. 1. Regulasi atau kebijakan pemerintah yang justru menyulitkan, tidak berpihak atau tumpang tindih. 2. Akses pasar yang terbatas atau dikuasai oleh segelintir pihak membuat petani tidak berdaya. 3. Minimnya dukungan dari pemangku kepentingan lain, seperti perbankan atau penyuluh. 4. Dan lingkungan sosial ekonomi yang tidak stabil. Studi kasus yang disinggung di video, yaitu kegagalan koperasi petani tebu di, misalnya Jawa Tengah, adalah contoh sempurna dari badai ini. Mereka hancur bukan hanya karena konflik internal, tapi juga karena gempuran regulasi impor gula eksternal yang tidak adil. Oleh karena itu, poin terakhir di slide ini sangat penting. Kita perlu melakukan analisis akar masalah, root cause analysis. Kita tidak bisa hanya menyalahkan satu hal. Anatomi kegagalan itu, seperti kata videonya, bersifat kompleks dan multifaktor. Kemudian, sebagai sintesis dari kedua faktor di atas, sebagai upaya optimalisasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan serta organisasi pertanian memerlukan strategi komprehensif yang berorientasi pada penguatan faktor-faktor pendorong. Mari kita simak dengan seksama ulasan dalam video dengan judul Membangun Pertanian Tangguh berikut ini. Oke, kali ini kita akan bedah bareng-bareng sebuah strategi yang jitu banget buat memperkuat dunia pertanian kita. Anggap aja ini semacam blueprint ya, untuk membangun masa depan pertanian yang benar-benar kuat. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tantangan kayak sekarang, gimana caranya sih petani-petani kita bisa beneran maju, bukan cuma sekedar bertahan hidup dari satu panen ke panen berikutnya? Dan jawabannya, ternyata sesederhana itu, tapi sering kita lupakan. Kuncinya bukan kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Dan yang paling penting, kerja bareng-bareng. Kekuatan itu ada saat kita bersatu dalam sebuah kelompok yang solid. Oke, yuk kita kupas lebih dalam lagi. Biar sukses, ternyata nggak cukup satu jurus. Kita punya strategi yang komprehensif, yang punya dua bagian. Ini semacam dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Nah, ini dia peta permainannya. Di satu sisi ada pilar pertama, kita fokus membangun kekuatan dari dalam. Di sisi lain ada pilar kedua, kita siap siaga buat mengatasi semua rintangan, baik dari dalam maupun dari luar. Dua-duanya ini harus jalan seimbang. Yuk kita mulai dari pilar yang pertama. Anggap aja ini lagi membangun fondasi rumah. Semuanya tentang gimana cara kita membangun kapasitas, kepemimpinan, dan juga jaringan supaya organisasinya kokoh dari awal. Jadi hal yang paling fundamental itu ya investasi ke orangnya dulu. Pelatihan di sini tuh bukan cuma soal cara tanam atau cara ngurus irigasi ya, tapi juga soal gimana cara ngelola duit, jualan produk, sampai melek teknologi digital. Ini dasar banget buat jadi profesional. Dan ini bukan omong kosong loh. Coba lihat contoh nyata di Wajo, Sulawesi Selatan. Cuma dengan pelatihan manajemen irigasi yang benar, mereka nggak cuma berhasil naikin produksi padi, tapi juga jadi lebih tahan banting pas musim kering. Ini bukti nyata kan? Lanjut, soal kepemimpinan. Organisasi itu kayak kapal. Kalau nahkodanya nggak jago dan nggak ada aturan main yang jelas, ya gampang oleng. Makanya, transparansi dan partisipasi itu jadi kunci. Setiap anggota harus merasa punya suara dan dilibatkan. Biar lebih kebayang, contoh gampangnya gini. Koperasi-koperasi yang sukses itu biasanya laporan keuangannya terbuka buat semua anggota. Keputusan-keputusan penting juga diambil lewat musyawarah. Kalau udah gini, kan kepercayaan anggota pasti kuat.
Sebuah organisasi itu nggak bisa hidup sendiri, apalagi di zaman sekarang. Membangun jembatan ke dunia luar itu hukumnya wajib. Kemitraan dengan pemerintah, swasta, atau bahkan universitas itu bukan lagi pilihan. Itu keharusan buat dapat akses ke sumber daya, ilmu baru, dan yang paling penting, pasar yang lebih luas. Lihat aja petani organik di Bali deh. Dengan menggandeng perusahaan ekspor dan universitas, mereka bisa tembus pasar luar negeri. Hasilnya, wah, nilai produk mereka langsung naik drastis. Itu dia kekuatan dari sebuah jaringan. Oke, sekarang kita pindah ke sisi lain dari koin ini. Pilar kedua. Kalau tadi kita fokus membangun, sekarang kita fokus bertahan. Setelah fondasinya kuat, kita juga harus siap menghadapi berbagai tantangan. Ini jurus pertahanannya. Percaya deh, konflik internal itu bisa jadi racun yang pelan-pelan menghancurkan organisasi dari dalam. Nah, yang keren dari strategi ini adalah pendekatannya. Masalah nggak diselesain sama 1-2 orang, tapi semua anggota diajak duduk bareng buat cari solusi. Ini yang bikin rasa memiliki jadi kuat banget. Contohnya ada, dan ini keren. Di beberapa koperasi di Bali dan Jawa, mereka punya forum anggota tahunan. Jadi sebelum masalah jadi besar, semua unek-unek soal keuntungan atau pembagian peran dibahas tuntas di sana. Cara yang sangat dewasa buat jaga keutuhan kelompok. Kadang, tantangan paling berat itu justru datang dari luar. Misalnya, kebijakan yang nggak berpihak sama petani. Kalau sudah begini, nggak bisa berjuang sendiri-sendiri. Harus bersatu, bikin koalisi, dan bersuara bareng-bareng biar didengar sama pemerintah. Dan jangan salah, cara ini beneran berhasil loh. Di Sulawesi Tenggara, aliansi kelompok tani bisa sampai mendorong revisi perda soal subsidi pupuk dan akses kredit. Ini bukti nyata, kalau petani bersatu, mereka punya kekuatan buat mengubah nasib sendiri. Dunia ini kan terus bergerak ya. Organisasi yang diam di tempat ya pasti ketinggalan. Nah, inovasi di sini ada 2 macam. Pertama, inovasi teknologi, kayak pakai pemasaran digital. Kedua, inovasi kelembagaan, misalnya bikin unit bisnis baru. Dua-duanya sama pentingnya. Kita balik lagi ke Wajo nih, mereka nggak cuma pinterin orangnya, tapi juga pakai teknologi canggih buat ngelola air. Hasilnya, produksi mereka tetap stabil, bahkan pas cuaca lagi nggak bersahabat, mereka jadi lebih tangguh hadapi perubahan iklim. Jadi setelah kita lihat 2 pilar tadi, satu buat membangun, satu lagi buat bertahan, apa sih gambaran besarnya? Semua ini sebetulnya mau membawa kita kemana? Ujung-ujungnya, tujuannya adalah menciptakan sebuah institusi adaptif. Maksudnya apa? Yaitu organisasi yang nggak kaku. Organisasi yang mau merangkul semua anggotanya, terus-terusan berinovasi, dan yang terpenting, nggak gampang tumbang kalau kena masalah. Inilah wajah pertanian modern. Jadi, kalau mau ditarik kesimpulan, kuncinya cuma satu, keseimbangan. Membangun kekuatan dari dalam itu penting, tapi siap siaga mengatasi rintangan dari luar juga sama pentingnya. Cuma dengan 2 jurus inilah, kelompok tani bisa jadi pilar masa depan pertanian kita. Nah, sebagai penutup, coba kita renungkan sejenak. Di lingkungan Anda sendiri, kira-kira apa sih penghambat yang paling terasa? Atau sebaliknya, mungkin ada kekuatan pendorong yang selama ini belum kita manfaatkan secara maksimal? Jawabannya bisa jadi adalah langkah pertama untuk perubahan. Baik, rekan-rekan sekalian, setelah di sesi sebelumnya kita membedah anatomi kegagalan, sekarang kita beralih ke sisi sebaliknya. Video yang baru saja kita saksikan membangun pertanian tangguh, memberikan kita inspirasi dan gambaran nyata bahwa kesuksesan itu bisa diraih. Video tadi menunjukkan kepada kita contoh-contoh kelembagaan yang tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang di tengah tantangan. Kita lihat petani yang berkolaborasi dengan startup teknologi, koperasi yang berhasil menyejahterakan anggotanya, dan sistem irigasi yang dikelola secara kolektif dan adil. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa menjadi tangguh seperti itu? Jawabannya ada di slide kita berikutnya. D. Strategi optimalisasi kelembagaan. Ketangguhan yang kita lihat di video tadi bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari strategi yang terencana. 1. Penguatan kapasitas internal. Video tadi menunjukkan para petani yang proaktif mengikuti pelatihan. Inilah strateginya, memperkuat SDM, manajemen, dan kepemimpinan dari dalam. 2.
pengembangan kemitraan strategis. Kita lihat di video ada kolaborasi dengan universitas dan off-taker. Inilah kuncinya, membangun jaringan dengan pemerintah, swasta, dan akademisi. 3. Adaptasi teknologi dan inovasi. Koperasi Maju Bersama yang sukses di video tadi adalah contoh nyata penerapan strategi ini. Mereka tidak anti teknologi, tapi mengadaptasinya untuk efisiensi. 4. Diversifikasi usaha. Kelembagaan yang tangguh tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Mereka melakukan diversifikasi usaha untuk mengurangi resiko, persis seperti yang diilustrasikan di video. Nah, strategi-strategi tadi akan lebih mudah kita pahami jika kita melihat contoh nyata yang telah teruji oleh waktu. Mari kita lihat slide E. Studi kasus dan solusi praktis. Video membangun pertanian tangguh tadi secara singkat menyinggung soal kearifan lokal. Disinilah kita akan mendalaminya. Studi kasus terbaik di Indonesia, bahkan mungkin di dunia, adalah keberhasilan Subak di Bali. Subak adalah bukti hidup bagaimana sebuah kelembagaan bisa bertahan ratusan tahun. Mengapa? Karena mereka menerapkan semua faktor kunci yang kita lihat di bagian bawah slide ini. Mereka beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai inti. Mereka terus berinovasi dalam manajemen air, mereka memiliki sistem kepemimpinan adat yang kuat dan ditaati, dan mereka, pada masanya, mendapat dukungan kebijakan dari kerajaan. Jadi rekan-rekan, jika kita ingin membangun pertanian tangguh seperti judul video kita, cetak birunya sudah ada. Selanjutnya, mari kita lanjut menyaksikan video masa depan pertanian. Pertanian Indonesia lagi di persimpangan jalan nih. Yuk, kita bedah kuncinya buat masa depan. Terus apa sih kuncinya biar pertanian kita modern dan juga tangguh? Jawabannya, ternyata bukan cuma soal teknologi, tapi soal organisasi yang kuat buat para petani. Lembaga-lembaga inilah fondasinya. Tapi, sukses atau enggaknya, itu ditentukan oleh pertarungan kekuatan. Oke, kita lihat lebih dalam ya. Ini kayak pertarungan antara dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Nah, di satu sisi, ada pendorong dari dalam. Kuncinya di pemimpin visioner dan anggota yang aktif. Terus, ada juga dukungan dari luar. Misalnya, kebijakan pemerintah yang pas dan akses pasar yang mudah. Tapi, tentu ada hambatannya. Sekarang kita lihat apa aja yang bisa bikin mereka mandek. Dari dalam, kelemahannya itu kebalikan dari kekuatannya. Pemimpin lemah, modal dan SDM juga terbatas. Tantangan dari luar juga nggak kalah berat. Kebijakan nggak konsisten, akses pasar susah, jadi ketergantungan. Oke, jadi gimana cara menangnya? Kuncinya adalah punya strategi yang jelas buat gerak. Nah, ini dia strateginya. Ada 4 langkah kunci buat membalikkan keadaan dan membangun kekuatan. Intinya simple, perkuat dari dalam sambil terus cari dukungan dari luar. Dua-duanya jalan bareng. Terus, kenapa ini penting banget? Soalnya, dampaknya itu luas. Posisi tawar petani jadi lebih kuat. Nah, kutipan ini merangkum semuanya. Kuncinya adalah lembaga yang adaptif dan terus berinovasi. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua, gimana caranya kita bisa ikut wujudin visi ini? Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kita baru saja menyaksikan video penutup yang sangat inspiratif, Masa Depan Pertanian. Video ini memaparkan sebuah visi yang luar biasa, pertanian yang presisi dikendalikan oleh data, artificial intelligence, robotik, dan Internet of Things atau IoT. Video tadi adalah gambaran apanya masa depan. Sekarang kita telah sampai pada slide kesimpulan. Slide ini akan merangkum bagaimana kita melalui kelembagaan bisa sampai ke sana. Ini adalah peta utuh yang menghubungkan semua topik yang telah kita diskusikan. Mari kita bedah 4 pilar utamanya. Pertama, faktor kunci pendorong. Ini adalah mesin penggerak keberhasilan. Seperti yang telah kita dalami, ini adalah kombinasi harmonis antara faktor internal dan eksternal. Dari internal, kita mutlak membutuhkan kebutuhan bersama dan partisipasi aktif. Ini harus dipimpin oleh kepemimpinan visioner dan SDM yang kapabel. Dari eksternal, kita butuh dukungan kebijakan,
Akses sumber daya dan teknologi, persis seperti teknologi canggih yang kita lihat di video tadi, serta jaringan kemitraan dan informasi pasar yang akurat. Kedua, hambatan utama. Di dunia nyata, kita berhadapan dengan hambatan utama. Ini adalah jurang pemisah antara kondisi kita saat ini dengan visi di video tadi. Kita sering berhadapan dengan kepemimpinan yang lemah dan partisipasi anggota yang rendah. Kita terbentur pada keterbatasan modal, SDM, dan teknologi. Dan seringkali kita dihadapkan pada kebijakan yang tidak konsisten atau ketergantungan pada bantuan eksternal. Ketiga, strategi penguatan. Ini adalah solusi dan pekerjaan rumah kita untuk menjembatani hambatan tadi. Strateginya harus fokus pada peningkatan kapasitas SDM dan kepemimpinan. Kita harus proaktif menguatkan jejaring dan kemitraan strategis. Kita juga harus punya mekanisme penyelesaian konflik secara partisipatif dan terus melakukan advokasi kebijakan serta adopsi inovasi teknologi, agar kita tidak hanya menjadi penonton dari masa depan itu. Dan terakhir, visi ke depan. Untuk apa semua ini kita lakukan? Jawabannya ada di visi ini, yang tercermin jelas dalam video masa depan pertanian tadi. Visi pertanian canggih itu tidak mungkin terwujud secara adil jika kelembagaan kita biasa-biasa saja. Itulah mengapa visi kita adalah mewujudkan kelembagaan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi inovasi. Kelembagaan yang mampu menjadi pilar utama keberlangsungan dan modernisasi pertanian Indonesia, modernisasi seperti yang kita saksikan di video. Sehingga muara dari semua upaya kita adalah terwujudnya pertanian tangguh dan berdaya saing global, di mana petani kita adalah pemain utama, bukan sekadar penonton dari teknologi baru. Ini adalah gambaran utuh dari mata kuliah kita. Teknologi di video tadi adalah alatnya, namun kelembagaan yang kuat adalah subjek pelakunya. Terima kasih.